Zimbabwe once again looking to provide them. This could be dangerous, but a goal! That's the second time around. They've split the Malaysian defence now with the brace. And Team Philippines have 2 goals in the bag. And you can't just put it on to keeper Zulhilmi. I do believe he needs just... Malaysia kalah 2-0 kepada Filipina. Aduh, apa benda ni weh? Sejujurnya keputusan game pertama Harimau Muda di peringkat kumpulan AFF Mandiri Cup menghampakan. Bukan kerana kita main terus. Sebenarnya Malaysia yang mengawal permainan dari awal dan mempunyai banyak peluang untuk menang game ini. Cuma defense kita buat kesilapan, serangan kita kurang klinikal dan kawasan tengah kita kurang chemistry. Padahal sudah berjanji ingin masuk ke final bareng-bareng guys ya. Sangat-sangat disayangkan guys ya. Negara tetangga jersey kuning harus takluk dengan Filipina dengan skor 2-0 cuy. Buset dah guys. Siapa sangka guys ya, Filipina mainnya gacor abis cuy. Buset dah. Gua kira guys ya di grup A ini guys yang jago itu King Indo dan juga Malaysia. Tapi guys ya, secara tiba-tiba guys ya, Filipina muncul sebagai kuda hitam cuy. Padahal guys ya, di kubu Malaysia itu ada adiknya Syah Merkati dan juga ada Fergus Tilne cuy. Tapi bisa kalah dengan Filipina 2-0 gitu ya. Buset. Yes guys, akhirnya Malaysia menanggung kekalahan. Aduh, kecewa betul aku. Tapi itulah guys, Malaysia penguasaan bola memang power, tapi finishing tak ada. Aduh, yang letihnya gol nombor 1, nombor 2 tadi tu lah. Back kita tak mana-mana tak. Aduh, bengang betul aku lah. Tension shot. Tak apa, itu baru satu game. Nanti kita akan tunggu the next game nanti. Next game confirm kita perform. Biasalah Malaysia, mula-mula memang cinta selalu kalah mula-mula. Akhirnya akan menang juga. Ya. Katanya mau mengajari tutorial cara mencetak gol untuk timnas Indonesia. Tapi hanya melawan timnas Filipina aja mereka kalah 2-0 ya guys. Ini sungguh ironis. Sebelumnya timnas Malaysia ini sangat pede bisa membantai Filipina. Tapi pada akhirnya Filipina lah yang membantai timnas Malaysia. Pepatah Malaysia mengatakan, sombong dulu baru kalah. Itulah yang bisa digambarkan untuk timnas Malaysia. Padahal supporternya sangat ingin mengasih tutorial cara mencetak gol yang baik dan benar. Tapi hanya telur yang didapat untuk melawan timnas Filipina. Cara yang baik dan benar untuk mencetak gol adalah lihat YouTube Timnas Indonesia. Bagi netizen Indonesia, tolong kasih komentar yang baik dan benar. Ada sebuah pepatah lama yang mengatakan, langit itu tidak selamanya biru, dan pepatah lain yang berbunyi, apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Malam ini, kedua pepatah itu menemukan manifestasi termanisnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana karma, dengan caranya yang paling puitis dan kejam, datang menagih janji. Ketika langit runtuh di atas kepala Harimau Malaya Muda, gema kesombongan yang beberapa waktu lalu membahana dari seberang selat kini mendadak hening, tergantikan oleh sunyi yang memekakkan telinga. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana para supporter Malaysia dengan bangganya menepuk dada, mengklaim takhta sepak bola Asia Tenggara setelah timnas senior mereka berhasil menundukkan Vietnam. Koar-koar di media sosial klaim sebagai raja baru, dan cemoohan yang dialamatkan ke negara-negara tetangga menjadi santapan sehari-hari. Namun, ironi adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin, dan malam ini, di laga pembuka ASEAN Cup U23 2025 junior mereka dipaksa menelan hidangan pahit itu hingga ke ampasnya. Timnas U23 Malaysia yang datang dengan arogansi warisan seniornya secara memalukan dan tak terduga ditampar oleh kenyataan pahit bernama Filipina. Mulut besar sang nahoda yang kini terbungkam 1000 bahasa. Sebelum pertandingan bahkan dimulai, panggung drama sudah disiapkan oleh sang sutradara dari kubu Malaysia sendiri, Nafuzi Zain. Dengan kepercayaan diri yang meluap-luap, yang kini terlihat lebih seperti kenaifan, ia sesumbar di hadapan media. Mengutip dari media Malaysia, nstate.com.my, Nafuzi dengan yakin berkata, target kami adalah lolos ke semifinal, dan kemenangan di laga pembuka akan membuat jalan kami semakin terbuka.
Ia bahkan berani menyatakan bahwa kemenangan atas Filipina akan membuat timnya meletakkan satu kaki di babak berikutnya. Sebuah pernyataan yang kini menjadi bahan tertawaan paling renyah, sebuah monumen kebodohan yang akan terus dikenang sepanjang turnamen. Kata-kata manis itu kini berubah menjadi belati yang menikam punggungnya sendiri, membungkam mulut besarnya dan mengubah target satu kaki di semifinal menjadi satu kaki di pintu keluar turnamen. Tragedi 40 menit dan pahlawan bernama Otu Abang Banatao. Lalu, bagaimana persisnya tragedi ini berlangsung di atas lapangan hijau yang megah? Jawabannya sederhana, dominasi total dari tim yang mereka anggap remeh. Tak perlu menunggu lama ketika para pemain Malaysia mungkin masih sibuk merapikan tatanan rambut mereka, Filipina sudah memberi salam pembuka yang mematikan. Baru 9 menit laga berjalan, Otu Abang Banatao, nama yang mungkin asing di telinga para supporter Malaysia sebelumnya, kini akan selamanya terukir dalam mimpi buruk mereka. Dengan sebuah gerakan lincah, ia merobek jala gawang Malaysia, mengirimkan sinyal pertama bahwa malam ini tidak akan berjalan sesuai naskah arogan mereka. Seolah satu gol belum cukup untuk menyadarkan mereka dari lamunan, Banatao kembali menjadi momok di menit ke-40, menggandakan keunggulan dan secara efektif mengakhiri perlawanan Malaysia bahkan sebelum babak pertama usai. 2 gol tanpa balas, sebuah skor yang telak dan tak terbantahkan. Papan klasmen tidak pernah berbohong. Kini, mari kita bicara tentang fakta yang dingin dan tak kenal ampun. Papan klasmen Grup A. Setelah peluit panjang dibunyikan, nama Malaysia terpuruk di dasar klasmen. 0 poin, 0 gol, dan defisit 2 gol menjadi catatan memalukan yang harus mereka sandang. Harimau Malaya muda yang katanya akan menerkam semua lawan justru kini berada di dasar rantai makanan, menatap nanar ke arah Filipina yang dengan gagah bertengger di puncak klasemen sementara dengan 3 poin. Posisi Filipina ini memang belum sepenuhnya aman, terutama dengan timnas U23 Indonesia yang siap berpesta gol ke gawang Brunei Darussalam. Namun bagi Malaysia, papan klasemen ini adalah cermin retak yang memantulkan bayangan kegagalan mereka secara brutal, hukum tabur tuai dan gema kesombongan masa lalu. Mengapa kekalahan ini terasa begitu memuaskan bagi banyak pihak di luar Malaysia? Jawabannya terletak pada jejak digital yang tak bisa dihapus. Kita semua menjadi saksi bagaimana media sosial dibanjiri oleh euforia berlebihan supporter mereka pasca kemenangan atas Vietnam. Mereka seolah lupa bahwa dalam sepak bola, roda itu berputar sangat cepat. Hari ini kau bisa berada di puncak dunia, besok kau bisa terjerembab di lumpur yang paling dalam. Kekalahan dari Filipina U23 ini bukanlah sekadar kekalahan biasa, ini adalah sebuah pelajaran kosmik. Ini adalah karma yang dibayar tunai atas kesombongan yang mereka pamerkan. Langit yang mereka agung-agungkan kini runtuh menimpa kepala generasi muda mereka, sebuah pesan telak dari alam semesta bahwa kerendahan hati adalah kunci yang seringkali mereka lupakan. Filosofi si kuda hitam yang menampar muka. Di tengah puing-puing arogansi Malaysia, berdirilah Gareth McPherson, pelatih Filipina, dengan ketenangan yang kontras. Jauh sebelum laga, ia sudah mengingatkan bahwa meremehkan timnya adalah sebuah kesalahan fatal. Meski disepelekan, bukan berarti pemain Filipina tidak berkualitas, ujarnya. Sebuah pernyataan yang terbukti 100% benar. McPherson tidak banyak berkoar. Ia membiarkan anak asuhnya yang berbicara di atas lapangan. Filosofi si kuda hitam yang tenang namun mematikan ini menjadi antitesis sempurna bagi gaya Malaysia yang bising namun kosong. Kemenangan ini adalah validasi bagi McPherson dan anak asuhnya bahwa kualitas sejati tidak butuh pengakuan dari mulut yang besar, melainkan dari pembuktian di atas lapangan. Indonesia menanti di ujung jalan penderitaan. Dan seolah penderitaan ini belum cukup, jalan terjal masih panjang membentang di hadapan Nafuzi Zain dan pasukannya. Setelah ini, mereka memang akan berhadapan dengan Brunei Darussalam, sebuah laga yang di atas kertas seharusnya bisa mereka menangkan. Namun, dengan mental yang sudah hancur lebur, apakah mereka masih punya kekuatan untuk bangkit? Dan yang lebih penting, di laga terakhir, lawan yang menunggu mereka adalah sang tuan rumah, Timnas U23 Indonesia. Bayangkan skenarionya, bermain di hadapan puluhan ribu supporter Garuda yang siap memberikan teror mental, melawan tim yang mungkin justru akan menentukan nasib mereka. Pertemuan dengan Indonesia bukan lagi sekadar pertandingan,
melainkan potensi menjadi laga penghakiman terakhir yang akan menyempurnakan penderitaan mereka di turnamen ini. Skenario kiamat yang semakin nyata. 1 kekalahan lagi, hanya itu yang dibutuhkan untuk secara resmi mengirim pulang Harimau Malaya Muda dengan kepala tertunduk. Nafuzi Zain kini berada di bawah tekanan yang luar biasa. Setiap keputusannya akan diawasi, setiap strateginya akan dipertanyakan. Target 1 kaki di semifinal kini telah bermutasi menjadi misi mustahil untuk sekadar selamat dari fase grup. Kekalahan dari Filipina bukan hanya kehilangan 3 poin, melainkan kehilangan momentum, kehilangan kepercayaan diri, dan yang paling parah, kehilangan harga diri. Ancaman tersingkir prematur dari ASEAN Cup U23 2025 kini bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan sebuah skenario kiamat yang semakin hari semakin terlihat nyata. Pelajaran mahal bernama keangkuhan. Pada akhirnya, apa yang terjadi di Gelora Bung Karno adalah sebuah narasi klasik tentang keangkuhan yang dihukum oleh takdir. Ini adalah cerita tentang bagaimana sesumbar menjadi bumerang, bagaimana meremehkan lawan adalah awal dari kehancuran, dan bagaimana karma selalu menemukan jalannya untuk menyeimbangkan semesta. Untuk para supporter Malaysia yang beberapa waktu lalu begitu pongah, malam ini adalah malam untuk introspeksi. Mungkin sebelum kembali mengklaim takhta sepak bola Asia Tenggara, ada baiknya mereka memastikan tim juniornya bisa mengalahkan tim yang bahkan tidak mereka perhitungkan. Sepak bola telah memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi Malaysia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mereka akan belajar dari pelajaran ini? Atau mereka akan terus mengulangi kesalahan yang sama? Hanya waktu yang bisa menjawab. Sementara itu dari Jakarta, kita hanya bisa tersenyum sinis sambil berbisik, bagaimana rasanya ditampar oleh karma.